Sebelum kita ke sana, saya ingin bertanya, siapa orang pertama kali yang menamai geng ini geng itu dulu. Jujur, ini adalah salah satu video yang gue kebingungan sekali bagaimana mulainya, bagaimana ngakhirinnya, karena perkaranya itu rumit banget loh. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, dimana video ini akan menjadi awalan dari beberapa rentetan video yang nantinya akan lo lihat membahas tentang apa-apa yang sedang atau telah ramai beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang, dimana perkaranya sendiri akan kita mulai dengan sebuah bahasan yang terlalu besar untuk tidak dibahas, terlalu besar untuk tidak diomongin, dan terlalu yakin gue kalau video ini bakal dolar kuning. Ya, bukan apa dibikin ini sebenarnya. Ini adalah tentang kasus di salah satu sekolah yang ada di Serpong, dimana sekolah ini mendadak rame gara-gara di sekolah itu ada sebuah gengnya sendiri udah aktif selama 9 generasi. Dimana sebenarnya kalau dilihat-lihat ya isinya sekilas tuh kayak cuman anak-anak orang kaya bader aja gitu. Perkaranya sendiri rame juga karena mereka adalah anak dari orang-orang yang namanya tuh cukup besar. Ada anak artis, ada anak pejabat, ada anak yang bapaknya berdiri sebagai direksi di salah satu stasiun TV. Dan perkaranya ramai membahas sebuah geng yang namanya adalah geng Tai. Kita ke awal mula keributannya dulu. Oke, jadi tanggal 18 Februari lalu ada tweet ini, tweet dari Bos Purwa. Sebenarnya tweetnya nanya gitu, gue dapet info ada perundungan di SMA Binus International BSD. Seorang anak dipukulin sama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit. Mereka anak-anak pesohor dan ngerinya lagi sampai disundut rokok. Apa benar ada kejadian seperti itu? Kalau benar, apa ada yang tahu kejadian persisnya seperti apa? Ini sebenarnya tweet nanya aja gitu. Dan kayaknya Bos Purwa juga emang salah satu orang yang tweetnya tuh sering kali rame gitu. Sampai akhirnya ada yang ngejawab dan Doski nemuin ada caption yang dibikin di Instagram, dan captionnya ini menjelaskan secara panjang dan lebar tentang geng Tai itu sendiri, di mana mereka ngumpul, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana perundungan atau masuk gengnya itu terjadi. Sebelum kita ke sana, saya ingin bertanya, siapa orang pertama kali yang menamai geng ini geng Tai? Itu dulu. Kok lu bisa pede jalan keluar dengan rasa kepercayaan diri kalau lu ada dalam geng Tai gitu? Kalau disingkat jadi GT sih, berarti GT bagus gitu. Tapi kayak geng Tai itu kayak, ada tai. Gue nggak tahu bagaimana mereka ngomongin ini. Mungkin kayak, kita bikin geng yuk. Dan ini udah 9 generasi men. Maksudnya, masa selama 9 generasi dari 2015 itu nggak ada satupun orang yang kayaknya kita ganti nama deh, jangan kayak, masih nggak ada. Aneh banget. Lu bayangin gimana pertama kali nama itu keluar. Kita bikin geng yuk, kita bikin circle yang kita aja. Oh, namanya apa ya? Gengges, bukan, aneh lu. Geng seru, alay, nice. Terus temennya samping kayak, alah geng Tai. Wah, geng Tai bagus. Tolong. Ini captionnya terlalu panjang, jadi akan gue persingkat sebisa mungkin. Intinya geng Tai ini nongkrongnya itu di toko kecil di belakang sekolah bernama Warung Ibu Gaul atau WIG. Ya Allah. Suara.com ngebikin video penelusurannya buat nyari tahu WIG ini di mana kan. Terus kayak dari sini ada videonya kalau ini kan gerbang. Ini gue nggak tahu gerbang depan, gerbang belakang sekolah. Gue aja baru tahu ada sekolah yang punya gerbang belakang. Terus ini kayak ada masuk gang, sampai akhirnya ada gang kecil. Di sini warung Ibu Gaul tersebut dan mereka nongkinya di sini. Dan ini juga adalah tempat di mana video yang tersebar itu terjadi. Videonya sendiri nggak bisa gue kasih lihat ke lu karena tentu saja YouTube akan ngomelin gue. Tapi buat lu yang belum nonton videonya, lu bisa cek likes Twitter gue, ada kok. Menurut orang yang ada di Instagram ini,
Apa-apa yang mereka lakukan di warung Ibu Gaul ini adalah tindakan-tindakan yang sepertinya mengandung unsur kriminal untuk anak-anak di bawah umur. Salah satu pelaku itu 2007 loh. 2007 itu berarti berapa tahun sekarang? 17 sudah nggak di bawah umur kali. Jadi kayak yang mereka lakuin di warung ini tuh kayak ngerokok, vaping. Nah ini unsur kekerasan ini gue nggak tahu nih bentukannya seperti apa karena tidak dijelaskan kan. Tapi intinya yang berusaha caption Instagram ini lakukan adalah ada geng. Terus geng ini cara masuknya adalah dengan, jadi ada yang namanya kelas 12. Jadi kayak geng ini tuh dikuasai oleh senior-seniornya yang kelas 12 atau biasa disebut agit. Apa itu agit? Agit adalah kebalikan dari 3. Ini aneh banget kata gue, buat apa ini? 3 adalah ya karena mereka kelas 12, mereka kelas 3. Jadi kalau lu kelas 3 lu punya kuasa gitu. Dan anak-anak kelas 3 ini mereka bakal ngerekrut anggota-anggota baru yang mungkin niatannya untuk keberlangsungan geng ini dengan imbalan-imbalan tertentu. Seperti yang pertama kasusnya adalah dikasih duit nih, ditawari uang untuk bergabung. Yang mana ya men, kita lagi bicara ini sekolah orang kaya. Misalnya cara menyelesaikan masalah bagi mereka mungkin terbaiknya adalah dengan duit gitu. Tapi yang gua nggak pahamin yang kedua, memiliki akses ke tempat parkir dekat BINUS. Buat apa? Concern apa? Yang ini SMA anyway loh. Emang anak SMA boleh bawa mobil loh. Itu kayak oh, mungkin karena mereka belum punya SIM, jadi kayak mereka kalau misalkan parkir di sini mereka dibolehin gitu kali. Kebingungan gue adalah gini men, ini kan lo pada kaya ya, maksudnya men, uang pangkal 105 juta, SPP 8,7 juta per bulan atau 104 juta per tahun. I mean, dengan uang seperti itu, kan lo bisa pakai supir. Lah gue kira semua orang kaya sama, dia bangun tidur, ada makanan banyak di meja, yang dia minum cuman jus jeruk, terus kayak dikit doang, terus habis itu kayak aku udah telat gitu. Terus ditanya sama supirnya mau pakai mobil Aden apa mobil ayah. Gue kira semuanya kayak gitu. Kok tiba-tiba ada yang bawa mobil sendiri, ngapain gitu. Yang terakhir dan mungkin ini adalah yang paling utama adalah status di sekolah, di mana kalimat dari caption ini menunjukkan kalau anak laki-laki yang ada di sekolah itu seperti memiliki hierarki yang tinggi nantinya ketika udah join geng tersebut. Gue nggak tahu untuk apa mereka butuh hierarki sih. Mungkin salah satu alasannya supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang juga sama teman-temannya, atau mungkin untuk mendapatkan perhatian yang ketakutan gue adalah kurang didapatkan di rumah. Gue nggak tahu men. Atau ya sesimpel lingkungannya busuk aja sampai mereka membutuhkan hierarki tersebut untuk dapat stay di sekolah itu. Terus di captionnya itu seperti dijelaskan kalau perekrutan anggota baru ini itu kasar lah gitu. Kasarnya adalah kayak neriakin nama, suruh beliin makanan, dihukum secara fisik. Mereka juga melecehkan calon anggota baru untuk menunjukkan apakah mereka layak menyandang gelar anggota geng dan lain sebagainya. Terus di 12 Februari ada 3 orang kalau gua nggak salah yang dites di sana gitu, yang kayak pengen join terus dilakukan perpeloncoan itulah, sederhananya perpeloncoan itu. Tapi concern orang-orang adalah kok ini kasar banget sampai orang disundut dan lain sebagainya. Dimana outcome-nya adalah lebih dari 40 orang kena skorsing bahkan DO gara-gara sampai nyekik, mukul, ngikat di tiang, mukul pakai kayu. Bahkan 2 perempuan menyaksikan kejadian tersebut, mereka menganggap lucu dan tidak berakhir di sana. Oke. Dan ini adalah caption Instagram yang mengawali semua itu. Yang paling ngerinya lagi adalah ada kalimat ini. Kalimat yang datang dari teman ibu dari si korban. Ini betul kejadiannya, saya tahu persis karena yang jadi korban anak teman saya. Mereka mulai merundung dari tanggal 2 Februari. Korban tidak cerita ke keluarga karena diancam sama pelaku. Kalau dia cerita, adiknya yang kelas 6 akan dilecehkan bahkan dibunuh. Nah, kalimat ini menyeramkan sekali. Ini terlepas dari benar dan tidaknya ya. Ini anggap aja dugaan, karena nanti ketika kita lanjut ke bawah, kalimat ini akan dipertanyakan. Dan keramaiannya intinya muncul dari sini. Karena disertain juga ada foto gengnya. Ada foto korban yang lagi katakanlah dirawat di rumah sakit.
Dan ada Instagram story dari, gue nggak tahu ini siapa, tapi kayaknya keluarga dari korban yang sampai marah-marah banget. Rasain lu pada jangan harap dapat ijazah kelulusan. Emosi gue denger BAP-nya, tunggu pembalasanku. Jangan harap pada tidur pulas kau. Mau kau anak artis, anak orang kaya, anak pengusaha, gue kagak takut, usut sampai tuntas. Oke. Setelah ini itu, perkaranya pun kemudian panjang dan melebar kemana-mana. Orang pun marah-marah di internet. Mereka mulai menyerang siapapun orang tua dari si anak-anak ini. Kemudian ada juga screenshotan dari postingan Instagram ibu dari korban. Meskipun Instagramnya sekarang udah gak ada ya. Tapi ibu ini juga menjelaskan hal yang sama. Sejak tanggal 2 Februari anak saya dihajar, dipiting, dicekik, diikat di tiang, ditendangin, diludahin bergantian, disundut pakai rokok badannya, dipukul pakai kayu dari belakang, dihajar bagian perutnya, dan ditonton banyak orang. Masih banyak lagi yang gak bisa saya sebutin. Dan berlanjut ke part 2, sebelum pemilu dihajar lagi dan dibakar tangannya pakai korek api yang dipanasin. Dan tololnya mereka videokan, saya sudah dapat videonya dan mereka bilang itu hanya pemanasan. Ngelihat ini, orang tentu marah-marah. Khususnya orang-orang yang memiliki ketidaksukaan akan orang kaya. Terus kemudian keluarlah inisial nama dari orang tua pelaku. Terus keluar juga apa-apa yang orang-orang ini sudah lakukan secara detail. Maksudnya kayak gue gak tahu ini juga ditulis kayaknya waktu BAP deh, nama-nama ini ngapain. Sampai akhirnya polisi turun tangan dan mengurusi perkaranya sendiri. Ketika pihak kepolisian ngelakuin BAP terus dilaksanain visum juga. Kalimatnya adalah Lukas sudah divisum akibat kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu pelaku yang masih dalam penyidikan. Sebagian tubuhnya ada memar dan luka bakar akibat terkena suatu benda panas yang kemungkinan orang nyebutnya ini adalah rokok. Akhirnya ya dicek di TKP dan perkaranya pun didalami oleh pihak kepolisian. Cerita kemudian tiba-tiba berbalik ketika ada salah satu akun Twitter, akun X lebih tepatnya, yang dibikin kayaknya hanya untuk perkara ini. Orang nggak ada yang tahu yang bikin ini siapa, apakah dia anggota geng itu juga atau tidak, apakah dia anak sekolah di situ atau enggak, apakah dia alumni, kita nggak tahu. Cuman dari tweet-tweetnya itu seolah-olah dia mau menjadi antitesis dari sudut pandang korban untuk ngebikin orang-orang tuh berpikir seolah-olah korban pantas untuk digituin, yang padahal tidak, yang padahal kekerasan itu tidak dibenarkan dalam sudut pandang apapun gitu. Bullying itu sudah tidak termasuk kenakalan remaja, men, itu udah kriminalitas, dan kriminalitas itu ada pasalnya. Dan itu kan kenapa alasan dari di drop outnya semua pelaku-pelaku itu. Di sini sih dia kalimatnya korban binus nggak bersih juga. Bukan untuk pembenaran pelaku, untuk menunjukkan kebenaran dua sisi. Dan setelah ngelihat Twitter ini, orang tuh bener-bener yang langsung berbalik gitu loh, Ben. Orang tuh yang langsung kayak oh, dan itu tuh kentara banget, kelihatan banget dari banyaknya reply orang-orang tentang perkara ini. Orang-orang menganggap ada twist dalam cerita ini dan ya jadi masalah gitu. Ada caption Instagram yang diduga korban. Jadi kayak ini akun Instagram yang diduga korban ngebikin caption yang isinya itu adalah kandidat atau orang-orang yang sudah dia pacarin. Intinya nyeritain mantan-mantannya lah, mantan-mantannya dengan kalimat-kalimat yang gua bahkan gak nyangka kalau ini keluar dari anak SMA. Sesimpel itu. Kita bisa lupakan konteks keributannya dulu ya. Kita ke sesimpel anak SMA ngomong kayak gini. Gue gak tahu gap generasi kita sejauh apa ya. Tapi dia ini kelihatannya kelahiran tahun 2007-2008. Gue gak ada ide men untuk nulis kayak gini di Twitter dan dengan kalimat did I use her? Apakah gue pernah make dia? Ini sekali ini. Meskipun pada akhirnya kalau concernnya adalah
mau sama mau atau dan segala. Kemarin juga ada yang bilang kayak kalau mau sama mau terserah dia, tapi kayak SMA. Dari tweet-tweetnya si korban geng tai ini, gue nggak tahu, kayaknya dia tuh emang mungkin orang yang sempat punya masalah gitu mungkin sama korban. Kemudian karena ini momennya terus dia kayak keluar gitu. Ada kemungkinan seperti itu dan tweetnya terlalu banyak untuk bahkan gue cek satu-satu. Di sini ada cerita dari mantan, katakanlah mantan korban, dari mantan nyeritain bahwa anaknya emang cabul gimana gitu. Nah, terus setelah ngelihat ini gue tuh jadi kayak, ini ngelihatnya gimana lagi, sudut pandang apa lagi yang harus dikasih tahu, karena penuh kebingungan gitu loh. Meskipun sudah pasti kalau ya pelaku-pelaku ini tetaplah melakukan hal tersebut dan mereka harus bertanggung jawab akan itu, karena kekerasan konteksnya, kekerasan tuh bahkan lu visum lu bisa langsung laporan tuh jalan gitu langsung. Kalau misalkan yang kayak gini kan harus kayak penyelidikan segala macem gitu-gitu, dan gua nggak tahu ini akan seberapa lama. Temennya tuh dia sempat ada bilang kayak di tanggal yang sama, maksudnya di tanggal yang sama ketika kejadian perundungan itu terjadi, katanya korban sempat ada dugem gitu-gitu, yang mana intinya tuh akun-akun ini kayak berusaha kayak mau bilang dia pantas dapetin itu, yang padahal apa? Wah, bingung kan lu langsung? Bingung. Satu orang yang bilang kayak, salah satu anak GT cuma bilang gini, gimana kalau adik lu yang di catcall dikira ngancem stresnya. Jadi di RS pun dia masih minum alkohol plus nyindir bapaknya Legolas, nyokapnya elang, gak cukup bos. Kok di RS minum Iceland? Terus ini mau kemana arahnya gitu? Jujur, ini adalah salah satu video yang gue kebingungan sekali bagaimana mulainya, bagaimana ngakhirinnya, karena perkaranya tuh rumit banget loh. Terlalu banyak kata-kata di internet yang harus gue lihat satu persatu dan gak kelar. Orang sampai dibawa bapaknya kok nggak boleh, itu nggak boleh. Terus ada point of view lain, seharusnya masukin juga info bahwa korban itu ditargetkan karena dia mesum, bahkan punya akun-akun sosmed yang melecehkan perempuan. Selain suka bikin tulisan-tulisan kayak gini, dia juga udah beberapa kali fotoin rok cewek dan nyebar nude foto cewek. Walaupun mungkin salah juga ya digebukin gitu, tapi kalau seandainya orang tahu korbannya begitu, pasti diskursnya pasti akan jauh berbeda. Ini kemudian menjadi pertanyaan ke gua, apakah ini perundungan sebagai tes untuk masuk geng, atau ini perundungan untuk pembalasan dendam dari beberapa orang yang ada sangkut pautnya dengan perkaranya sendiri, atau ini main hakim sendiri aja, atau mungkin semuanya. Dan ini juga yang dikesalkan sama orang-orang. Ini tuh jadi sebenarnya masalahnya tuh kita tetap harus balik ke substansi masalahnya. Mesti ada orang yang secara visum udah dibenarkan ada bekas luka-luka dan ada bekas bakaran sundutan rokok, yang berarti kekerasannya itu beneran dan kekerasan itu harus diurus. Tapi di sisi lain untuk kasus yang kayak gini berarti ini harus diurus juga dengan sudut pandang yang lain gitu, dengan kasus yang lain lagi. Jadi seharusnya apakah ini bisa disambungkan kiri dan kanannya, ya belum tentu juga gitu. Intinya kalian anak orang-orang kaya rusak yang satu gangster gangster binus tuh kayak jauh loh itu. Gua sumpah men, gue kira kehidupan orang kaya itu pulang sekolah les, gak ada nongkrong. Hari Senin les MTK, hari Selasa les piano, hari Rabu les taekwondo, hari les biola gitu. Kayak, tapi harus diingat bahwa main hakim sendiri, membakar salah satu korban, memukul, melanjangi, dan ditonton ramai-ramai. Kalian sama juga, sama-sama bersalah, sama kalian goblok dan tololnya. Kasus sedang ditangani oleh kepolisian, so tunggu aja update-nya. Info dari kepolisian, kejadian terjadi 2 kali, jadi tidak hanya di tanggal 2 aja. Kita tunggu hasil pemeriksaan. Kalian yang katanya korban, silakan lapor ke polisi. Nggak usah banyak bacot, netizen udah pusing banyak kali masalah kalian. Enggak, ini beneran gak bisa disamain sama Audrey, karena perkaranya tuh bukan kebohongan gitu. Maksudnya perkara kekerasannya tuh beneran kejadian. Jadi kayak, ya kalau mau fokus ke sana gitu. Dan sepertinya ya, kalau misalkan tujuan akun Twitter ini dibuat adalah untuk mengembangbiakan bias, dia sudah berhasil.
Tapi apakah itu bisa melepaskan pelaku dari apa-apa yang sudah mereka lakuin? Ya itu enggak gitu. Jadi korban bullying tapi juga anak koruptor. Mau info geng tai emang tai cringe bullying, tapi korban juga pernah SH cewek dan dia nggak disuka karena anak koruptor. SH cewek itu apa? SH itu apa sih? Lu nggak tahu gua. Anak zaman sekarang nggak apa-apa disingkat-singkat. Gak bermaksud untuk nyebar aib, cuman itu mungkin alasannya. Sekarang udah diungkap sama akun. Jadi bukan cuma geng tai, tapi emang kelakuan dan cara mereka handle situasi anjing sih. Alah, kenapa tiba-tiba? Apakah ini akan menjadi Mario Dendi part 2? Ya kita nggak tahu. Kok bisa dia tiba-tiba datang dengan kayak, wah ini ada yang korup deh. Berani banget lu. Gue kemarin sampai buka Reddit men. Di luar emang korban juga perlu, tapi gue sendiri bacanya bocah SMA udah gaya-gayaan begini. Mereka masuki PDN sanggup gak ya kira-kira? Waduh. GT sudah ada selama 9 generasi, cowok semua. Tataran atau ospek biasanya hanya bercandaan seperti bernyanyi, gombal, dipelorot celana, dan melakukan aksi memalukan lainnya. Semuanya dengan persetujuan orang ditatar dan diospek. Oh, dan ini juga menjadi concern juga nih dari beberapa orang, karena pemikirannya datang dengan kayak, apa jangan-jangan dia masuk ke situ untuk mendapatkan hierarki yang lebih tinggi supaya dia bisa melakukan apapun. Cuman dia tiba-tiba shock karena ini diberlakukan seperti itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Gue nggak tahu pasti men. Semua anggota GT selalu ditatar, tidak dibeda-bedakan. Semua tataran divideokan. Jika ingin tataran dari 9 tahun lalu, mintalah kepada alumninya. Aneh banget dah. Apaan sih lu geng-gengan kayak gini biar apa sih? Gue kira geng tuh kayak sekalian bikin grup WhatsApp gitu selesai kan? Kita geng angkatan baru nih, bikin grup WhatsApp terus join. Udah selesai, nggak usah pakai begini-beginian. Apa sih, keren banget emang. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Inilah moto yang mereka ikut. Apa? Diduga ayah korupsi. Tiba-tiba tuh keluar. Sang kakak pun anggota GT dulunya, udah lulus. Meminta untuk gabung dengan GT karena tahu akan mendapat popularitas lebih, yang hendak menggunakan popularitas untuk mendapatkan perempuan. Alah. Ini kalian tuh pada dipelukin orang tua nggak sih? Maksudnya kayaknya kalau kalian dapat pelukan orang tua, kalian nggak akan beginian banget dah. Heran gue, orang tua pelukin anaknya. Biar anaknya kagak masuk geng-gengan kagak jelas begini, apaan sih? Aneh banget dah. Konklusinya adalah, untuk siapapun anggota geng tersebut, mereka sekiranya ya mendapatkan hasil dari apa-apa yang sudah mereka lakukan. Tidak peduli mereka siapa, dan ini adalah langkah yang bagus dari sekolahnya sebenarnya. Karena mereka tidak membeda-bedakan ini anak siapa. Karena ada semacam bubble gitu di luar sana yang bilang kalau anak sekolah swasta tidak akan di drop out karena takut sama bapaknya. Yang artinya sekolah tidak takut, sekolah menjunjung tinggi kredibilitasnya sebagai sekolah dan pendidik gitu. Ya ini adalah apa-apa yang mereka dapatkan dari melakukan hal-hal yang ada di list ini. Terlepas dari bagaimanapun atau apapun yang si korban lakukan, itu adalah kasus lainnya yang harus didalami juga oleh mungkin pihak sekolah, karena itu ada hubungannya sama sekolah juga. Kita ngelihat akun Instagramnya juga rada, tapi kayak ini adalah dua kasus yang berbeda dan tidak bisa disambungkan menjadi satu gitu. Tapi mungkin ini bisa jadi satu kalau misalkan si orang-orang yang katakanlah yang perpeloncoan-peloncoan ini bilang kayak, gue ngelakuin karena dia kayak gitu pak gitu. Bisa jadi digabungan. Nggak tahu sih. Cuman pada akhirnya Capsek berjanji kepada korban untuk bertanggung jawab. Ini awalnya ya, ini rentetannya tuh kayak awalnya cuman 3 orang yang dikeluarin. Hari ini 40 lebih orang yang terlibat dalam kasus ini nggak masuk sekolah, itu 2 hari lalu. Terus kemudian Capsek ke rumah sakit korban. Terus hari ini pelaku dan orang tua dipanggil ke sekolah, dan untuk rumor pelecehan itu belum banyak diketahui. Sepertinya perlu barang bukti lebih. Di sekolah hari ini juga kita tidak diperbolehkan ngomong tentang kasus ini. Wah, serem amat. Oh, semua bully udah di DO. Jadi kayaknya 40 lebih orang itu di DO semua, nggak tahu. Wah,
Untuk soal pelecehan itu tidak benar ya teman-teman. Nah, gua nggak tahu nih. Tapi soal mantan-mantannya dan akusasi di Twitter mostly bener, tapi soal pelecehan tidak benar. Arut tidak pernah melawan. Gua nggak tahu, yang ini gua nggak tahu. Soalnya di Twitter dia vokal sekali nih, gua nggak tahu. Semakin gue lihat kayaknya semakin aneh men perdebatan ini kayak. Cuman kita tutup videonya dengan pernyataan dari sekolahnya sendiri yang bilang kayak gini, pokoknya ada klarifikasi yang cukup panjang lah. Menghargai adanya simpati publik yang begitu tinggi, kejadian ini sangat berat bagi korban dan orang tua korban, dan tentunya juga membawa keprihatinan yang mendalam dari seluruh komunitas sekolah. Menghadapi insiden ini, kami selaku pihak sekolah memprioritaskan perhatian dan upaya kami untuk mendukung pemulihan korban secara fisik, psikis maupun emosional, serta seluruh murid sekolah yang ikut terdampak. Terus fakta-fakta yang udah diambil, yang udah didapat adalah kekerasan dialami terjadi di luar lingkungan sekolah dan luar jam sekolah. Ini kalau di luar lingkungan dan di luar jam sekolah itu masih tanggung jawab sekolah nggak sih? Apa masih? Setelah mengetahui insiden tersebut, pihak sekolah melakukan investigasi secara intensif. Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School. Sejumlah siswa lain yang turut menyaksikan kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan pencegahan maupun penolakan juga telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Mengingat insiden ini berada di ranah hukum dan kami berkooperasi, akan membantu pihak kepolisian lah intinya. Menjadi bahwa insiden ini melibatkan anak-anak di bawah umur, kami memohon pengertian dari seluruh publik terhadap posisi sekolah untuk tidak dapat membagikan detail terkait privasi baik korban maupun semua yang terlibat. Dah, lu kalau lihat komennya ya, ada komen-komen yang datang dari alumni dan dia kayak berusaha menjelaskan kalau intinya tuh kayak yang salah bukan sekolahnya, emang yang salah murid ya. Dan sepertinya gue setuju, emang bocahnya bader aja gitu. Ini dari Aurelia Chelsea. Karena gue gebes banget sama komen netizen, I'm gonna speak up. Walaupun gue yakin banyak banget yang stubborn, kepala batu dan gak bakal dengerin. Oke. Gue sama sekali gak dukung bullying, tapi gue akan selalu bela sekolahnya. Gue alumni lulusan Binus. Enggak, ini bukan buzzer, gue gak dibayar. Oke. Personally gue bangga jadi lulusan Binus karena sekolahnya berkualitas, lulusannya juga mayoritas berkualitas. Disiplin Binus jalan kok, jalan banget, malah mereka mengecam bullying bukan cuma ngomong doang tapi emang benar zero tolerance buat bullying. Gue inget ada yang bercandain temennya pas SD sampai nangis aja kena hukuman udah kayak gebukin anak orang. Hal yang anak-anak gak akan kepikiran termasuk bullying di ADES sama Binus itu bentuk bullying and they do not tolerate it. Di angkatan gue udah ada geng tai. Iya, mereka udah 9 generasi, tapi bukan artinya geng tai udah ngebully sana sini selama 9 generasi. Mereka cuma teman-teman dekat biasa, a circle of friends yang hangout bareng kayak temenan pada umumnya. Baru kali ini ada kasus bullying separah ini, so please belajar bedain gengnya ada 9 generasi dan bullying ada selama 9 generasi. Dan itu yang berusaha di-address tuh. Selama ini gak diapa-apain gengnya karena ya mereka temenan biasa, gak ngapa-ngapain, gak aneh-aneh. Masa circle of friends biasa di-ban? Kenapa gak dideo semua aja dari awal? It's a prestigious school. Masalah apapun apalagi segede ini harus investigate bener-bener, salah langkah dikit malah konyol. Kejadian di luar sekolah dan di luar jam sekolah. The fact that sekolah tahu kejadian ini sebelum viral aja artinya mereka mantau what's going on outside the school gak sih? Padahal what's going on outside the school and outside of the school hours bukan responsibility mereka. Gak mungkin ada sekolah yang 100% bersih dari betul. Tidak membenarkan bullying ya, tapi membela sekolahnya. Dan ya orang-orang ini sederhananya marah karena banyak netizen yang tiba-tiba datang untuk ya udah di kolom komen marah-marah, padahal marah-marahnya tuh di tempat yang salah gitu. Kayak ini kan terjadinya di SMA. Tiba-tiba ada orang komen marah-marah di akun universitasnya. Ada followers gua yang kuliah di sana marah-marah karena ngapain sih orang-orang ini marah-marahnya di kampus gua padahal kan itu di SMA gitu. Terus ini intinya banyak alumni-alumni yang komen lah gitu. Dan ini mungkin adalah apa yang lu harapkan dari sekolah internasional ya. Dan itu harusnya sudah mengcover semuanya. Gua nggak tahu, kalau misalkan ada yang belum, lu bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Karena apa? Karena gua udah pusing. Panjang banget lu kalau ngelasin likes Twitter gue, ya Allah isinya itu lagi. Capek banget bro. Perkara ini hanya opening, nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Bahasannya kita akan cari yang kocak-kocak, karena apa? Karena kalau yang kayak gini panjang banget bro.
Itu aja untuk video gua kali ini. Lu bisa tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah tentang sudut pandang lu akan perkaranya sendiri. Soalnya apa? Soalnya panjang banget. Perkara bullying adalah perkara yang serius. Kali lagi gue bilang itu udah bukan kenakalan remaja tapi kriminalitas. Kalau misalkan lu ngedapetin atau ngerasain hal seperti itu, langsung ngomong aja. Cari tindakan preventifnya. Gue bingung. Gue tuh kayak, lu kalau mau lebih depth nonton di live deh. Itu kayak 2 jam, kan live gue 3 jam, 2 jamnya ngomongin ini doang. Berusaha ngerunutin tapi tidak ketemu. Kabar terakhirnya yang pelaku-pelaku dalam hal kasus perundungan itu sudah di DO. Yang cuman ngeliatin dan tidak memberhentikan itu dapat sanksi keras. Dan korban sedang dalam fase pemulihan, ya gitu-gitu deh. Dah, lu bisa tag gua perkara-perkara yang ada di Lunatic Twister, lu bisa subscribe channel ini, lu bisa membership, lu bisa nonton live gua 3 kali seminggu. Itu aja. Capek. Love you sama gua Andri, sekian dan salah satu ketakutan gue sebenarnya karena anak gue cowok ya. Dan perkara pemilihan sekolah itu penting sekali. Awalnya gue tuh pengen ngomong kayak, berarti sekolah mahal, sekolah negeri, sekolah apapun itu tidak yang benar-benar memutus rantai bullying itu sendiri. Gue mikir kayak gitu karena ya sampai ada yang ngomong gitu, berarti sekolah orang kaya tidak yang sebegitunya menyelesaikan masalah ya gitu. Cuman setelah ngelihat alumni ini bicara, terus gimana cara BINUS menanggapi, di sekolahnya tuh emang udah zero tolerance gitu katakanlah. Tapi yang masalah itu adalah ketika si anak ini ada di luar jam sekolah, dia masih bergaul dengan si orang-orang ini, dan hal itu kejadian gitu. Dan itu yang jadi masalah. Jadi kayak masalahnya itu bukan di sekolahnya, di lingkungan dan di tempat apa dia berkembang dan bertumbuh. Di lingkungannya aja berarti yang jadi masalah. Dan PR-nya berarti bukan naruh anak di sekolah yang kayak apa. Itu penting tetap, tapi kayak concern utamanya adalah taruh anak ini di lingkungan yang kayak apa. Kalau ada support sekolah ya bagus. Tapi sekolah apapun kalau lingkungannya berantakan ya sama aja. Dah, cabut deh. Bye-bye.